Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok sejarah yang bertema Kesultanan Aceh Darussalam dengan guru pembimbing Ibu Siti Rohimah. Kelompok saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Hajarin Samia, dan teman saya, Fairuz Zafira Ananda. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah yang panjang itu, 1496 sampai 1307, Aceh mengembangkan pola sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis, mewujudkan pusat-pusat pengajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Gambar di samping merupakan luas Kesultanan Aceh pada masanya, 1607 sampai 1637. Mata uangnya adalah dirham dan dinar. Mayoritas agama saat itu adalah agama Islam. Sekarang merupakan bagian dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sultan atau raja yang memimpin pada masanya. Ada sekitar 35 sultan dan sultanah yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh. Jadi, kita akan merangkum 4 sultan yang berpengaruh di Kesultanan Aceh dan juga sultan terakhir. Yang pertama, Sultan Ali Muhammad Shah, 1496 sampai 1528 Masehi. Sultan Ali Muhammad Shah adalah raja kerajaan Aceh yang pertama. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara, seperti Daya dan Pasai. Sultan Ali Muhammad Shah juga melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugal di Malaka dan menyerang kerajaan Aru. Yang kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, 1537 sampai 1568 Masehi. Setelah resmi menjabat sebagai raja, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar melaksanakan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan untuk kerajaannya. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar merupakan Sultan Aceh pertama yang melaksanakan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Melayu. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda, 1607 sampai 1636 Masehi. Setelah pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, kerajaan Aceh mengalami masa suram dalam waktu yang lama. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Barulah setelah Sultan Iskandar Muda naik takhta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan perdagangan Islam di barat. Yang keempat, Sultan Iskandar Thani, 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam perjalanan kekuasaan Sultan Iskandar Thani meneruskan tradisi Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanu Salitin. Sebagai ulama besar, Nuruddin Ar-Raniri sangat dihormati oleh Sultan Iskandar Thani dan keluarganya, serta oleh rakyat Aceh. Dan terakhir, Sultan Daud Shah merupakan salah satu pejuang Aceh yang melawan Belanda. Ia merupakan pemimpin terakhir dari Kesultanan Aceh yang memerintah dari tahun 1878 hingga 1907. Kejayaan dan perekonomian Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang sebagai sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Kejayaan kerajaan Aceh juga diduga dengan letak kerajaan yang strategis di jalur perdagangan internasional pada masa itu. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan, di antaranya
minyak tanah dari Delhi, belerang dari Pulau W dan Gunung Saulawa, kapur dari Singkit, kapur barus dan menyan dari Barus, emas di pantai barat, sutra di Banda Aceh. Selain itu, di ibu kota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan swasta yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedangkan pidi merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun, di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada. Masa kemunduran Kesultanan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, 1840, serta Bengkulu, ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah pengangkatan Sultan Iskandar Thani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan sultan dengan mengangkat janda. Iskandar Thani menjadi sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Tiran, Sultan Iskandar Muda, yang melatar belakangi pengangkatan ratu. Hasil budaya. Beberapa peninggalan dari Kesultanan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Mariam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, Benteng Indra Patra. Terima kasih telah mendengar video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.